panjenenganipun Kiai Haj Wawan Arwani Amin masih dalam perjalanan, maka kula aturi dumateng Kiai Haji Mutahar untuk menyampaikan sambutan PCNU Kabupaten Cirebon sekaligus pengukuhan Lembaga Bansul Masail MPC Duku Puntang. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin al-Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kasepuhan, para santri, bapak-bapak, wabil khusus bersalipun Kiai Hariri sebagai sahibul bait sekaligus pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Duku Puntang, kepada jajaran suriah dari pengurus cabang wonten Kang Saman Kiai Haji Salman Al-Farisi, jajaran tanfidiyah ada dari salah satu sekretaris Kang Salahuddin Husni Iblis, ketua MPC Depok, ada dari jajaran bendahara Kang Bisri Latif sekaligus ketua MPC Lumbon dan Jakarta. Pada yang terhormat Kiai Haji Syamsi Kabuki dan saya manggil sebagai ketua MTM PCNU Kabupaten Cirebon, yang Syukur selaku Dewan Pakar Lembaga Bansul Masail PCNU Kabupaten Cirebon. Tadi saya lihat ada Kang Asep selaku ketua MPC Duku Puntang plus Ketua Najis Kabupaten Cirebon, dan seluruh kiai yang tidak bisa memanggil sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim buat taklim serta hormat al-akhir kepada semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bermuajahah di dalam rangka melaksanakan kegiatan Bahsul Masail tingkat santri di dalam rangka bagian dari partisipasi LBM memeriahkan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa ada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghasilkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul rahmat dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan santri sekalian yang saya hormati, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebelum nanti di akhir barangkali ada prosesi pengukuhan, sedikit untuk dipertegas bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu disebut sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Kalimatnya ada diniyah ijtimaiyah. Karena itu kemudian yang menjadi konsen besar dari NU
tentu saja adalah persoalan keagamaan dan persoalan keumatan, bukan yang lain. Jadi kalau misalnya cawe-cawe pada persoalan A, B, C, D yang bapak-bapak yang ada lihat, itu lebih kepada manifestasi komitmen NU terhadap persoalan keumatan, bukan persoalan cair atau tidak cair. Persoalan ini kalimat cair ini sengaja saya respon terhadap komentarnya Kompas, komennya pembaca Kompas itu katanya cair-cair mahal minta ampun. Syukuran, mohon maaf, SN ditangkap, kita syukurannya bukan syukuran pada ditangkapnya, tetapi syukuran pada persoalan bagaimana kesigapan kepolisian. Di Kawawan sudah datang, mudah-mudahan kata itu. Bapak-bapak dan adik sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah, maka menjadi tidak heran kalau kemudian kajian yang lebih banyak di lingkungan Nahdlatul Ulama itu adalah persoalan-persoalan bidang keagamaan. Sampai-sampai karena saking konsennya bidang keagamaan, yang lain menjadi seolah-olah kemudian tertinggal. Gak apa-apa. Bidang kajian keagamaan yang banyak, misalnya di Muktamar itu ada komisinya saja itu 6 komisi. Komisi Bahsul Masail, Diniyah Waqiyah, Diniyah Maudhu'iyah, Diniyah Qanuniyah. Itu agama semua. Baru kemudian komisi keempatnya komisi organisasi, komisi program, dan terakhir komisi rekomendasi. Rekomendasinya juga yang dikonsennya adalah persoalan-persoalan keumatan dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu sekali lagi Bahsul Masail ini dalam pandangan Al-Fakir selaras dengan label yang selalu melekat di dalam bagan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah. Bahsul Masail ini kalau dalam pandangan Al-Fakir adalah marwahnya Nahdlatul Ulama. Dari dulu saya konsisten mengatakan bahwa kalau Bahsul Masail sudah kendor di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka berarti Nahdlatul Ulama naga-naganya akan bergeser dari profesi yang semestinya. Jadi Bahsul Masail itu betul-betul marwah. Dengan marwah ini makanya kita terus-menerus hidupkan. Marwah untuk apa? Marwah untuk bagaimana menghidupi organisasi. Kita tahu namanya saja Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Kebangkitan para ulama ini artinya bahwa tentu saja sebagai penggeraknya, tentu saja sebagai pengurusnya, itu kira-kira memiliki setidak-tidaknya pemahaman, pengetahuan yang setidak-tidaknya dekat dengan para ulama. Lah, kalau demikian berarti kan mau tidak mau kegiatan-kegiatan keagamaan semacam Bahsul Masail harus betul-betul hidup dan harus betul-betul berjalan. Namanya juga marwah. Dan Bahsul Masail ini mestinya tidak mesti dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang formal yang dilakukan oleh lembaga Bahsul Masail secara spesifik langsung, tetapi bisa juga melalui kegiatan Lailatul Istimewa, bisa juga melalui kegiatan Naharul Istimewa, seperti yang dilakukan beberapa MWC. Misalnya ada MWC Gebang sudah berjalan bertahun-tahun melalui pelajaran materi pokoknya Irsyadus Sari. Itu ada pertanyaan keagamaan minimal 3-4 terus berjalan. Atau juga misalnya Naharul Lailatul Istimewa yang diadakan oleh MWC Walau, itu juga dibuka tanya jawab yang cukup intens, bahkan Bahsul Masail secara spesifik langsung. Dan ini menurut pemahaman Al-Fakir adalah bagian dari menjawab terhadap komitmennya bagaimana menghidupi marwah, yaitu marwah organisasi, memperbanyak, mempertebal
global, memperkaya khazanah keilmuan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan tadi. Selanjutnya, Bahsul Masail di internal Nahdlatul Ulama itu berbeda jauh dari sama Wasumul Bor dengan majelis tarjihnya Muhammadiyah. Kita itu punya panduan yang cukup luar biasa yang telah digodok pada saat itu kalau tidak salah di Muktamar Rapiak, dan terus diperkokoh di setiap muktamar bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga Bahsul Masail misalnya itu sama sekali tidak mengabaikan literasi dari betul-betul. Makanya di dalam proses mengambil keputusannya selalu ada istilah yang terjadi di lingkungan kita itu bukan ijtihad, tetapi yang ada adalah ilhaqul masail bimadzairiha. Termasuk kita pada momen pagi hari ini akan mencoba membahas misalnya adzan untuk pelepasan jenazah atau untuk pelepasan pengantin dan seterusnya. Itu takdir yang dipakai adalah bukan takdir yang semata-mata kemudian langsung beristimbat dari Al-Quran atau hadis, meskipun barangkali manakala ada itu alangkah jauh lebih elok ditempatkan pada urutan yang pertama, tetapi yang paling urgent, yang paling mohon maaf biasa dilakukan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah dengan cara menyamakan masalah-masalah yang sudah ada untuk kemudian dipersandingkan dengan masalah-masalah al-waqiyah al-hadisah yang baru yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketika kemudian ilahnya ketemu, ketika kemudian persyaratannya ketemu dan seterusnya, maka baru berani untuk diambil keputusan bahwa itu kemudian menjadi sesuatu yang kalau misalnya halal ya halal, kalau misalnya boleh boleh, kalau misalnya haram haram, dan seterusnya. Sekali lagi tetap basisnya adalah betul-betul. Karenanya menjadi tidak heran Muktamar Makassar di mana Fakir persis mengikuti dari perangnya sampai muktamarnya, itu ada keputusan yang sengaja dalam konteks menjaga betul-betul ros. Di dalam keputusannya Bahsul Masail tidak menampilkan bolehnya proses akad nikah melalui telekonferensi. Padahal di dalam fikih muasyarah sudah ada. Di dalam misalnya Fiqhul Islam wa adillatuhu syahwah bazuhari ada, dan kitab-kitab yang lain sudah ada, tetapi itu sengaja tidak ditampilkan. Pada saat itu majelis menyepakati ada kekhawatiran kutub-turas yang menjadi basis kajian pesantren seperti Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Mahali nanti repot. Biarlah itu menjadi keputusan-keputusan yang bersifat solutif, bukan keputusan yang bersifat pertama, tapi keputusan yang kedua. Ini hebatnya Nahdlatul Ulama, bagaimana konsistensinya menjaga sumber-sumber keberkahan dengan cara tetap menjaga basisnya, jadi betul-betul tetap establis, tetap tetap kokoh, tetap dipakai dan seterusnya. Semata-mata sekali lagi bukan dalam rangka kemudian kolot, tidak, tapi lebih kepada tadi lebih kepada menyesuaikan diri dengan namanya yang kemudian tadi disebut sebagai Jam'iyah Ilmiah Istimewa. Nampaknya saking kula mewakili enda-enda pengurus cabang kaitannya dengan program lembaga Bahsul Masail pada pagi hari ini di dalam rangka berpartisipasi memperingati Hari Santri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.